Alhamdulillah wa syukurlah kita berjumpa pada malam hari ini dalam kajian rutinan Majelis Zawiyah Ar-Raudhah. Kali ini kita akan mengulas soal satu kajian tasawuf historis tentang tema 2 abad Perang Diponegoro. Perang Diponegoro atau yang disebut juga dengan Perang Jawa. Ya, jadi Perang Jawa ini berlangsung tahun 1825 sampai dengan 1830 Masehi. Ini adalah perang besar yang berlangsung di wilayah Yogyakarta dan sekitarnya, yang kali ini perlu sekali kita bahas untuk memahami bagaimana sebenarnya psikologis perang ini. Nah, kenapa tema ini sangat penting buat kita? Karena ini adalah perang yang dilakoni oleh para ahlul thariqah, para kaum sufi. Jadi beberapa hari yang lalu, bahasan tentang 2 abad Perang Diponegoro ini dilakukan di beberapa tempat. Jadi bukan hanya kita, tapi pembahasan soal Perang Diponegoro ini tidak menyentuh pada substansinya. Karena orang banyak melihat peristiwa kejadian perang Jawa tersebut, perang Diponegoro, ini bukan perang yang dilakukan oleh para sufi. Ada kelompok yang menganggap perang ini hanya perang yang sifatnya perang militer biasa, perang antar perebutan tahta Kesultanan Yogyakarta. Yang satu lagi menganggap ini hanya perang perebutan kekuasaan belaka, gitu. Padahal perang ini adalah perang bagaimana ahlu thariqah, para sufi, untuk menegakkan dinul Islam yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Jadi sisi itulah yang sebenarnya pada zaman sekarang ini hilang dari bahasan-bahasan tentang perang Diponegoro. Karena yang mengulas perang Diponegoro pada zaman sekarang ini kebanyakan adalah kaum sekuler, gitu. Maka banyak orang yang meragukan apakah benar Diponegoro itu menggunakan sorban, menggunakan jubah ketika dia di zaman itu. Pertanyaan-pertanyaan itu selalu muncul. Inilah menunjukkan mindset sekulerisme itu dipergunakan untuk memahami perang tersebut, yang alhasil dia tidak ketemu dengan ruh dari perang yang dijalankan oleh para Pangeran Diponegoro dan para ahlus sufia di tanah Jawa ketika itu, termasuk zuriat dari Pangeran Diponegoro sendiri. Banyak yang bisa menceritakan tentang babat Diponegoro, tapi sepengetahuan Al-Fakir, untuk memahami bagaimana nafas perang itu, ini tidak banyak didalami. Karena zuriat-zuriat Pangeran Diponegoro masih banyak yang tidak kembali mengikuti tradisi sufisme yang dilakoni oleh Pangeran Diponegoro, termasuk para sejarawan yang menuliskan tentang kisah perang Diponegoro. Mereka tidak mendalami bagaimana nafas perang itu didasari oleh tarekat sufia. Jadi maka dari itu, inilah pentingnya ahlul sufi, kita sebagai murid ideologis dari Pangeran Diponegoro untuk memahami kembali dan mengangkat isu ini kembali ke permukaan, agar khalayak ini memahami bahwa perang Diponegoro ini bukan perang sekedar merebut kekuasaan, bukan sekedar merebut tahta Kesultanan Yogyakarta, bukan demikian. Tapi ini adalah marwah kaum muslimin yang ketika itu dipelopori ahlu tarekah untuk menegakkan dinul Islam. Jadi kita harus memahami genealogi dari tanah Jawa ketika itu, pada era tahun 1800-an. Baik. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita akan mengulas sedikit tentang bagaimana situasi di zaman Pangeran Diponegoro. Itu kisaran tahun 1800-an. Tahun 1800-an ini
tradisi sufi ini masih menjadi mayoritas. Gitu. Belum seperti hari ini. Di zaman kita ini, kita berbicara tasawuf, berbicara sufi, seolah-olah takut menghadapi fitnah. Dan nanti akan kita ketahui jawabannya mengapa hari ini di zaman kita sekarang sufi itu begitu banyak difitnah, begitu banyak dijauhkan dari umat Islam. Bagaimana supaya umat Islam tidak lagi memasuki bilik-bilik tarekat sufi? Ini sebabnya adalah bagaimana kekuasaan Islam dulu, terutama kalau kita melihat pada abad pertengahan, ini adalah era kejayaan dari kaum Sufia. Itu. Jadi di zaman sekarang yang didoktrin kembali kepada kita melalui kurikulum perguruan tinggi, seolah-olah era kejayaan Islam itu ada pada era Mu'tazilah. Jadi kita digeser doktrinnya. Masa kejayaan Islam itu seolah-olah ketika umat Islam itu mengenal yang namanya sains, mengenal yang namanya temuan-temuan yang sifatnya adalah saintifik. Pada zaman itu juga lah paham Mu'tazilah itu berkembang pesat, terutama di era Abbasiyah. Doktrin era keemasan Islam itulah yang masuk dalam kurikulum perguruan tinggi kampus-kampus Islam zaman sekarang. Jadi seolah-olah untuk menghadapi kedikdayaan kaum kufar sekarang, jalannya adalah kembali menjadi Mu'tazilah, bukan menjadi Sufi. Jadi ada lompatan sejarah yang panjang yang harus kita pahami. Jadi pada kajian hari ini kita penuh dengan bahasan-bahasan historis, sehingga kita bisa memahami target dan tujuan kita menjadi Sufi ini sebagai apa. Apakah cukup menjadi makrifat pribadi saja? Ternyata tidak demikian. Ada beban sejarah yang kita tanggung sebagai ahlu tarekah. Ada beban tanggung jawab tegaknya dinul Islam hanya di tangan para sufi. Karena kita merujuk kepada apa yang digambarkan oleh Imam Al-Ghazali. Ada 3 golongan, bisa dikatakan demikian. Ada kelompok mutakalimun, ada kelompok filosof, ada kelompok sufi. Inilah yang dipetakan oleh Imam Al-Ghazali dalam beberapa kitab beliau. Maka dari situ kita bisa memahami pada era Imam Al-Ghazali hidup, itu doktrin Mu'tazilah itu masih sangat pesat. Maka beliau begitu kencangnya untuk menghantam paham Mu'tazilah. Karena beberapa khalifah dalam Abbasiyah ketika itu mengadopsi paham Mu'tazilah. Oke. Jadi dari situ maka kita bisa melihat apa dan bagaimana tasawuf itu dan bagaimana sufi. Jadi yang namanya sebutan bagi golongan ahlu thariqah ini sangat banyak. Ada yang satu sisi menyebutnya sufi, ada yang menyebutnya thariqah, ada juga istilahnya tasawuf, tarekat, dan lain-lain. Ini istilahnya sangat banyak sekali. Literasi-literasi yang dibuat oleh orang-orang modern ini kebanyakan mengalami kekeliruan ketika mereka mendefinisikan apa yang dimaksud dengan sufi. Termasuk ada seorang kiai besar, mantan ketua umum PBNU, beliau menuliskan bagaimana definisi dari sufi. Karena ketika dicari literasi apa yang dimaksud dengan sufi dan bagaimana definisinya, ini pasti nggak akan ketemu dalam kitab-kitab kuning. Jadi persoalannya adalah bukan salah sufinya, salah dalam menerapkan metodologi untuk memahami suatu entitas. Termasuk dari kalangan para Wahabi Salafi. Mereka tidak memahami apa yang dimaksud dengan tasawuf. Karena terjebak pada pendefinisian itu. Yang namanya definisi ini adalah teori. Jadi yang menjadi masalah adalah terjebak pada bagaimana menteorikan. Apakah teori tentang sufi, apakah teori tentang tasawuf, atau teori tentang tarekah.
Nah, kalau dicari definisi sufi, ya ini nggak ada. Kalau dicari definisi tasawuf, ya nggak ada. Kalau dicari istilah tarekah, ya nggak ada istilah itu pada zaman Sayyidina Rasulullah SAW. Gitu. Jadi ini sebagai gambaran dulu untuk kita bisa memahami bagaimana 3 golongan tadi. Baik. Jadi yang perlu kita masuk dalam cara berpikir adalah generasi salafus saleh. Ini adalah disebut dengan generasi 3 generasi awal. Nah, ini yang diistilahkan dengan generasi salafi. Nah, maka sering juga kita sebut dengan generasi salafus saleh. Ini mulai dari generasi sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Nah, generasi sahabat ini dimulai ketika Sayyidina Rasulullah SAW wafat. Maka masuklah era Khulafaur Rasyidin. Sahabat ini yang sebagaimana kita paham, ini adalah orang-orang yang berjumpa dengan Nabiuna Rasulullah SAW. Ini generasi sahabat. Kemudian setelah generasi sahabat wafat, maka masuk yang namanya generasi tabi'in. Generasi tabi'in wafat, masuk generasi tabi'ut tabi'in. Nah, jadi itu 3 generasi awal. Itulah generasi salafi, salafus soleh. Nah, sekarang gambarannya adalah bagaimana generasi sahabat mereka menjalankan Islam. Bagaimana mereka mengamalkan dinul Islam di zaman itu. Apakah generasi sahabat menjalankan praktek din Islam menggunakan kitab? Tidak. Yang ada ketika itu hanya ada kitabullah. Satu-satunya kitab hanya ada kitabullah. Belum ada di zaman itu disebut kitab kuning. Itu belum ada. Gitu. Tidak ada satupun sahabat itu menuliskan kitab pada generasi sahabat. Nggak ada sahabat itu meninggalkan kitab. Mana kita lihat? Apakah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan para sahabat yang lainnya itu meninggalkan kitab. Kitab kuning itu tidak ada di zaman sahabat. Lantas bagaimana mereka menjalankan Islam? Mereka menjalankan Islam adalah mengikut amalan yang dibuat oleh Sayyidina Rasulullah SAW. Termasuk bagaimana mengamalkan soal tauhid, bagaimana soal syariat, dan bagaimana juga soal akhlak. Jadi apakah Sayyidina Rasulullah SAW tidak mengajarkan cara berzikir kepada sahabat? Tentu mengajarkan. Sayyidina Rasulullah SAW mengajarkan Ismul Azim kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ismul Azim itulah yang dipraktekkan dari Rasulullah, diajarkan kepada para sahabat. Sahabat mengamalkannya. Maka muncullah zikir Ismul Azim. Zikir Ismul Azim itu Allah. Seperti itu. Pertanyaannya, bagaimana menuliskan zikir itu? Bagaimana meliterasikan, memperbalismekan metode zikir itu? Apakah bisa dituliskan? Tidak bisa. Itu diajarkan secara turun-temurun. Jadi hanya bisa diamalkan. Maka zaman itu tidak bisa dituliskan metode zikir itu. Gitu. Begitu juga dari sahabat mengajarkan kepada tabi'in. Tidak ada satupun tabi'in yang menuliskan kitab. Jadi mereka bagaimana menjalankan Islam? Mereka menjalankan Islam adalah mengikut bagaimana para sahabat menjalankan Islam. Bagaimana para sahabat berzikir, ya mereka begitu. Diikuti caranya berzikir. Nah, dari Sayyidina Rasulullah SAW, kemudian kepada para sahabat, kepada para tabi'in, inilah yang disebut dengan metode tradisi. Jadi yang disebut dengan tradisi itu pengajaran turun-temurun. Bagaimana cara mereka sholat? Ya mereka sholat mengikut para sahabat. Sahabat sholat mengikut kepada Nabiuna Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itulah tradisi menjalankan Islam. Termasuk dengan bagaimana cara zikirnya.
Cara berzikir juga mengikut. Nah, maka dari sahabat sampai tabi'in ini tidak ada literasi kitab. Tidak ada satupun literasi kitab. Jadi kalau ditanya, mana kitab sejaman? Nggak ada di zaman itu kitab. Gitu. Nah, jadi itulah yang disebut dengan tradisi. Nah, itulah yang diamalkan para ahlus sufiyah. Kita mengikut tradisi menjalankan Islam ini. Jadi bukan yang disebut tradisi itu mengikut tradisi orang Hindu, bukan itu. Itu kesalahan dalam memahami apa yang dimaksud dengan tradisi. Jadi dalam Islam nanti di zaman modern ini dikenal ada dua model lagi. Model manhaj tradisionalis, ini yang kita lakoni, terutama kalau dalam secara organisatoris, ini yang diambil oleh Nahdlatul Ulama, dan ada kelompok modernis. Nah, ini satu bahasan lagi. Tapi kita masuk dalam tiga kelompok besar tadi. Antara ahlul kalam, mutakalimun, kemudian ada ahlul sufi, dan kemudian ada mu'tazilah. Nah, kemudian kitab pertama itu baru muncul pada era tabi'ut tabi'in. Jadi Imam Malik lah yang pertama kali menuliskan kitab yang disebut dengan Al-Muwatta. Itu pun kitab fikih. Gitu. Jadi kitab fikih baru dituliskan oleh Imam Malik. Dia generasi tabi'ut tabi'in. Kemudian ada juga Imam Abu Hanifah menuliskan fikih Al-Akbar. Kemudian ada juga Imam Syafi'i. Baru generasi tabi'ut tabi'in muncullah yang namanya kitab. Gitu. Jadi dalam gambaran ini maka mana yang disebut dengan tradisi kita sudah bisa pahami. Bagaimana sahabat dulu menjalankan Islam, bagaimana tabi'in menjalankan Islam, tabi'ut tabi'in menjalankan Islam, itulah pola tradisi. Itulah yang dilakoni dan dipertahankan oleh ahlul sufi. Jadi yang namanya torekah yaitu mengamalkan Islam, mengikuti ajaran tradisi guru yang bersambung sanadnya sampai kepada Sayyidina Rasulullah SAW. Maka dalam thariqah mutlak yang namanya sanad. Gitu, itu yang disebut dengan muktabar. Jadi sanad itulah yang menurunkan tradisi bagaimana zikir dilakukan. Tanpa adanya sanad, maka itu tidak bisa diakui bagaimana pengajaran ini apakah bersambung kepada Sayyidina Rasulullah SAW. Jadi begitu juga dalam wilayah syariat. Jadi ulama sebagian mengatakan dinul Islam ini terdiri dari dua unsur, syariat wal hakikat. Dua-duanya harus seimbang. Pengamalan soal syariat maka kita menggunakan mahdhab. Mahdhab dalam wilayah syariat. Yang inilah yang disepakati ada 4 mahdhab yang bisa kita ikuti. Dalam wilayah hakikat maka disitulah menggunakan jalannya adalah thariqah. Jadi mahdhab dan thariqah, syariat wal hakikat. Ini tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa hanya wilayah hakikat saja tanpa wilayah syariat. Nah, jadi begitulah Islam dulu diamalkan oleh para salafus soleh. Pola tradisi. Sampai kemudian di wilayah negeri kita ini, Islam itu masuk kali pertama, kita bisa melihat catatan dari makam yang tertua itu ada di Barus, Sumatera Utara. Di sana ada makam Sayyidina Syekh Mahmud. Dituliskan dalam nisan itu makamnya 80 Hijriyah. Nah, jadi 80 Hijriah ini kalau bukan dia tabi'in, pastilah tabi'ut tabi'in. Nah, ini lebih tua dibanding para wali songo di tanah Jawa. Jadi 80 Hijriah Islam sudah nyampe ke Nusantara. Dibawa oleh Syekh Mahmud dengan para fukara-fukaranya, dengan para murid-muridnya, mereka diutus untuk menyebarkan Islam di tanah Barus. Barus ini di wilayah Tapanuli Tengah sekarang di Sumatera Utara.
Apa yang dibawa oleh Syekh Mahmud ketika menyebarkan Islam dari Madinah sana sampai ke Barus? Apakah beliau membawa satu gerobak kitab? Tidak. Tidak ada satupun kitab yang dibawa oleh Syekh Mahmud ketika itu. Yang dibawa adalah amalan beliau. Amalan yang berdasarkan ajaran yang diajarkan di Madinah Al-Munawwarah. Generasi sahabat atau generasi tabi'in tadi. Jadi dia datang dengan para murid-muridnya menyebarkan Islam sampai wafat di negeri Barus. Nah, begitulah penyebaran Islam. Gitu. Maksud Al-Fakir bukan kita tidak penting tentang adanya kitab, tapi ini menunjukkan bahwa metodologi untuk memahami dan mendefinisikan sufi dari segi asal katanya ini adalah hal yang keliru. Karena yang namanya sufi ini sumbernya adalah tradisi. Pengamalan Islam merujuk kepada tradisi yang berdasarkan ajaran Sayyidina Rasulullah, kemudian diteruskan kepada para sahabat, diteruskan kepada tabi'in, tabi'in sampai seterusnya. Nah, inilah yang disebut dengan thariqah. Nah, jadi pengajaran itulah yang langgeng sampai pada era kita saat ini. Nah, baru kemudian setelah era ke abad ke-500-an, 700-an baru muncul Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah apa yang beliau lakukan adalah mengkritik adanya sufi-sufi yang terlalu sudah dianggapnya menyimpang. Jadi bukan mengkritik sufi itu sendiri, tapi beberapa orang-orang sufi yang dianggap sudah keluar dari jalur gitu, padahal beliau adalah seorang sufi gitu. Jadi kritik inilah yang seolah-olah dijadikan landasan bahwa tasawuf itu tidak dilakoni oleh Nabi Rasulullah SAW. Nah, ini adalah hal yang keliru, karena untuk memahami bagaimana tasawuf itu ada di zaman Nabi, maka buktinya adalah amalan zikir ini masih sampai ke tangan kita sampai sekarang. Itulah bukti bahwa sanad itu, zikir itu adalah diajarkan secara turun-temurun. Gitu. Jadi nggak ada thariqah itu, terutama yang muktabar, itu membuat pola zikir sendiri. Semuanya pasti mengambil dari gurunya sampai kepada Sayyidina Rasulullah SAW. Nah, itulah yang disebut dengan tarekah al-mutabarah. Nah, jadi begitulah metode sufia itu dijalankan dengan merujuk bagaimana Islam diamalkan. Dan itu landasannya adalah pola pengamalan Islam berdasarkan salafus soleh. Nah, jadi bukan dia tanpa dasar. Tapi kalau ditanya mana dasarnya, mana dalilnya, nah ini kan yang menjadi problem. Dalilnya mana? Nah, sekarang kita bertanya, apa yang dimaksud dengan dalil? Apakah yang dimaksud dengan dalil itu hanya sebatas hadis? Nah, ini problem lagi dalam memahami yang dimaksud dengan hadis. Jadi kita tadi udah paham bahwa kitab pertama itu baru muncul pada era tabi'ut tabi'in. Nah, Imam Malik menuliskan kitab Al-Muwatta. Dalam kitab Al-Muwatta ini tidak sepenuhnya adalah sumbernya hadis yang dijadikan isi dari kitab Muwatta dimaksud. Tidak semuanya qala Rasulullah, tapi juga amalan para sahabat itu juga dalil. Gitu. Amalan para tabi'in itu juga dianggap sebagai dalil. Nah, yang kedua, kalau dalil hanya sebatas yang diverbalkan, diliterasikan, maka ini kita membatasi bagaimana praktek dinul Islam tadi. Sehingga kita kehilangan hampir 2/3 praktek din Islam. Kalau hanya sebatas memahami din Islam, sebatas literasi yang diverbalkan. Ini berbahaya. Maka ujungnya orang tidak akan mengenal yang namanya zikir. Padahal kekuatan dalam kaum muslimin adalah pada zikirnya. Gitu. Nah, maka tadi pertanyaannya, bagaimana cara kita meliterasikan sebuah zikir? Tentu ini tidak bisa dituliskan. Kan agak sulit membuat riwayat zikir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
zikir, kan bagaimana cara menjikir, membuat literasi zikir Ismul Azam tadi? Nah, tidak mungkin dituliskan dalam sebuah tulisan, karena itu hanya bisa diajarkan secara amalan. Maka dalam Islam, tradisi yang sangat berkembang adalah tradisi hafalan, bukan tradisi literasi menuliskan. Bukan itu. Jadi ini perbedaan dengan zaman kita hari ini. Zaman kita sekarang, fokus kita ada pada penulisan, bukan pada hafalan. Nah, jadi ini ada dua metode yang sangat berbeda. Jadi jangan kita menggunakan parameter zaman sekarang untuk memahami era salafus saleh, maka tidak akan ketemu. Begitu juga ketika seorang menuliskan tentang mencari mana literasi sufi dalam kitab-kitab, maka dia akan terbatas. Yang namanya kitab itu hanya baru ada di era tabi'ut tabi'in. Sahabat tidak menuliskan kitab, tabi'in tidak menuliskan kitab. Gitu. Jadi jangan berpatokan hanya kepada hal itu. Maksud Al-Fakir bukan kita menganggap bahwa kitab itu tidak penting. Tapi yang menjadi catatan penting adalah kitab bukan satu-satunya sumber literasi dalam pengamalan dinul Islam. Dia hanya memberikan pengantaran. Gitu. Nah, baik. Jadi maka tradisi dari apa yang masuk ke dalam wilayah Barus tadi, itulah yang diajarkan secara turun-temurun sampai kemudian melahirkanlah kaum muslimin di wilayah Aceh. Maka muncul yang namanya Kesultanan Samudra Pasai. Ini sekitar abad ke-12 Masehi. Nah, sekarang kita menggunakan literasi Masehi supaya ini mudah dalam pemahaman. Jadi abad 12 muncullah kesultanan di Aceh Darussalam. Sampai berkembang Sumatera, kemudian di Goa juga ada kesultanan Islam sudah muncul. Jawa ini baru muncul pada abad ke-15 Masehi. Para wali songo mulai berdakwah mengislamkan tanah Jawa abad ke-15 Masehi. Maka kita lihat bagaimana pola dakwah wali songo. Pola dakwah wali songo, mereka ini siapa? Para wali songo ini. Siapa Sunan Bonang? Siapa Sunan Ampel? Siapa Sunan Kalijaga? Apakah mereka Wahabi? Salafi Wahabi ketika itu belum ada. Gitu loh. Belum ada Salafi Wahabi. Jadi yang namanya yang baru ini yang mana? Kan gitu. Itu pertanyaannya. Apakah Sunan Ampel ini menganut manhaj Mu'tazilah? Kita nggak pernah kenal ajaran Mu'tazilah yang diajarkan oleh Sunan Ampel. Apakah Sunan Bonang menganut paham Mu'tazilah? Bukan. Mereka adalah mengajarkan tasawuf di dalamnya. Maka mereka mengajarkan bagaimana tauhidullah untuk melawan penyimpangan akidah yang berlangsung di tanah Jawa ketika itu. Maka setelah mereka banyak murid, jadi di zaman itu dakwah yang mereka lakukan adalah melalui majelis-majelis zikir seperti ini. Gitu. Sunan Bonang membuat majelis zikir di wilayah Tuban. Sunan Giri dimulai juga membuat majelis zikir di wilayah Gresik, maka muncul yang namanya Giri Kedaton. Sunan Kalijaga juga di Demak, kemudian Sunan Ampel di Surabaya. Nah, pertanyaan pentingnya, ketika para wali songo itu masuk ke tanah Jawa, apakah di sana di tanah Jawa itu hutan belantara, tidak ada manusia? Bukan. Di sana sudah ada kerajaan yang established, namanya Kerajaan Majapahit. Sudah ada kekuasaan di zaman itu. Gitu. Kerajaan Majapahit. Begitu juga ketika Sunan Syarif Hidayatullah, Sunan Gunung Jati di Cirebon. Apakah Sunan Gunung Jati ketika itu datang di sana hanya ada gunung dan hutan? Bukan. Di sana ada kerajaan Pajajaran. Kakeknya Prabu Siliwangi yang memimpin kerajaan itu. Sunan Gunung Jati datang dari Mesir, kemudian berdakwah menyebarkan dinul Islam di wilayah Cirebon. Begitu juga dengan para wali yang lain. Ini gambaran secara umum supaya kita memahami
bagaimana pola penyebaran Islam yang menggunakan metode tasawufi. Nah, jadi nggak mungkin tasawuf ini adalah bukan suatu yang diajarkan oleh Nabi Rasulullah SAW. Bagaimana mungkin para wali songo itu mengajarkan zikir jika bukan merujuk kepada Rasulullah SAW? Nah, karena ini bersambung terus, mulai dari Sumatera sampai tanah Jawa. Maka terbentuklah koalisi pertama para wali songo. Mereka berkoalisi membangun satu kesultanan, namanya Kesultanan Demak. Gitu. Inilah kesultanan pertama di tanah Jawa. Jadi waktu muncul para wali-wali ini, mereka hanya di wilayahnya masing-masing. Sunan Giri dengan majelisnya, dengan murid-muridnya yang besar, membentuk yang namanya Giri Kedaton. Muridnya sudah banyak, tapi dimulai dari titik majelis zikir seperti ini. Kemudian Sunan Ampel juga demikian, Sunan Bonang juga demikian. Para wali itu begitulah cara mereka berdakwah. Sampai kemudian mereka menemukan Raden Patah, zuriat dari kerajaan Majapahit. Maka ini setelah memasuk Islam, maka beliau kemudian didapuk untuk memimpin Kesultanan Demak. Maka berdirilah Masjid Demak. Jadi yang namanya simbol kesultanan itu bukan keraton. Nah, dari sini kita bisa memahami apa yang dimaksud dengan kesultanan. Kesultanan ini adalah wujud amaliyah dinul Islam yang dulu diajarkan secara turun-temurun. Maka muncullah yang namanya Kesultanan Demak. Para wali lah yang membangun itu. Jadi ini yang disebut dengan ahlul hali wal aqd, yang memilih mengangkat satu orang sultan ini sebagai ulil amri minkum. Maka Raden Patah itu kemudian menjadi ulil amri minkum di wilayah Demak. Gitu. Jadi begitulah penyebaran Islam. Dari Demak maka kemudian ini menyebar, kesultanan semakin besar, Islam makin menyebar, sampai kemudian muncul Kesultanan Pajang, sampai kemudian muncul yang namanya Kesultanan Mataram. Nah, ini di kisaran abad ke-16 Masehi. Jadi abad pertengahan ini kalau dicatat dalam literasi sejarah, maka ini adalah kedikdayaan Islam. Bagaimana di wilayah Jawa, Kesultanan Mataram ini sangat gagah perkasa. Sultan Agung begitu sangat kuat. Apakah Sultan Agung ini, Kesultanan Mataram ini Raja Jawa? Jangan kita mindset kita menganggap bahwa kesultanan itu seperti kerajaan Singosari, seperti kerajaan Majapahit. Bukan demikian. Kesultanan adalah amaliyah praktek din Islam, syariat wal hakikat yang dibentuk oleh para wali. Jadi kalau dulu pemimpin Islam Raden Patah tunduknya kepada wali songo, 9 wali. Berbeda dengan zaman sekarang. Zaman sekarang kekuasaan bukan tunduk pada 9 wali, tapi pada 9 naga. Jadi makanya hancur lebur dunia hari ini. Gitu. Ini sebagai gambaran mindset mengapa kita penting hadir di zaman sekarang. Mengapa Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita hadir di zaman hari ini. Oke, kita balik ke dalam literasi sejarah tadi. Nah, Kesultanan Mataram satu zaman dengan munculnya Kesultanan Aceh Darussalam yang duluan sudah muncul. Jadi Aceh dulu adalah sentral bagaimana penyebaran Islam di Nusantara. Maka dulu zaman abad pertengahan dulu orang naik haji itu dulu perginya ke Kesultanan Aceh dulu. Maka disebut dengan Serambi Mekah. Itu julukan Sultanan Aceh. Jadi nggak ada langsung dari Batavia, itu baru zaman setelah adanya Hindia Belanda. Hindia Belanda membuka pelayaran dari Batavia langsung ke Mekah. Kalau dulu praktek ibadah haji dari tanah Jawa, dari kesultanan-kesultanan yang lain itu ngumpulnya dulu di Aceh Darussalam. Dari Aceh lah baru berangkat bersama-sama. Karena ibadah haji dulu memakan waktu yang sangat lama. Nah, begitulah praktek haji. Jadi kalau kita merujuk kepada
tafsir Imam Al-Qurtubi terhadap surat An-Nisa 59, watiullah watiur rasul wa ulil amri minkum. Bagaimana dalam tafsir tersebut Imam Al-Qurtubi mengatakan salah satu tugas dari ulil amri adalah memberangkatkan jemaah haji gitu. Jadi itu fungsi dari ulil amri minkum. Nah, itulah dulu amaliyahnya dijalankan demikian. Jadi di bawah otoritas seorang sultan. Nah, jadi sultan adalah posisinya seperti itu dalam dinul Islam. Nah, di Sumatera ada Aceh Darussalam, di Jawa ada Kesultanan Mataram, di Maghribi ada Kesultanan Idrisiyah, dan yang terbesar adalah Kesultanan Utsmaniyah. Nah, ini satu zaman. Ada satu lagi Kesultanan Moghul di anak benua India. Jadi 5 kesultanan ini di zaman ini menguasai 2/3 belahan dunia pada abad pertengahan. Sekarang pertanyaannya, apa isi 5 kesultanan ini? Apakah 5 kesultanan yang besar-besar itu semuanya Mu'tazilah? Nggak ada. Bukan Mu'tazilah mereka. Disitulah para mursyid mengawal para sultan tadi. Maka kita lihat sedikit sejarah Daulah Utsmaniyah. Siapa Daulah Utsmaniyah? Apakah Daulah Utsmaniyah isinya ini adalah Wahabi? Nggak ada Wahabi ketika itu. Apakah isinya Mu'tazilah? Bukan. Isinya adalah para sufi. Jadi Utsmaniyah ini adalah satu kesultanan besar yang didirikan oleh ahlu sufi, ahlu tarekah. Dimulai dari Sayyidina Ibnu Arabi, datang dari Andalusia sampai ke wilayah Turki pinggiran ketika itu. Dia bertemu dengan Ertugrul Ghazi. Orang-orang Turki sekarang membuat filmnya, serialnya Ertugrul. Jadi ini adalah catatan sejarah bagaimana seorang wali besar mampu menghadirkan seorang pemimpin muslim. Ibnu Arabi bertemu dengan Ertugrul. Ertugrul melahirkan anaknya namanya Orhan Ghazi. Utsman Ghazi. Utsman Ghazi inilah yang kemudian melahirkan Kesultanan Utsmaniyah. Maka Utsmaniyah kemudian membesar, gagah perkasa. Sampai kemudian abad ke-15, 16 Masehi, mereka menguasai wilayah-wilayah Eropa Timur dan Asia. Jadi kejayaan Utsmaniyah ketika itu seperti Amerika Serikat hari ini. Sekarang di mana-mana kita takut pada Amerika Serikat. Dulu di zaman abad pertengahan, orang-orang Eropa tuh ketakutan dengan kaum muslimin, tentara-tentara muslimin. Gitu. Jadi wilayah itulah, situasi itulah yang berlangsung di zaman itu. Nah, jadi untuk kita memahami genealogi bagaimana perang di Ponorogo itu, kita mau tidak mau harus masuk ke sana supaya kita tahu bahwa ini ruhnya ada pada kaum sufi. Gitu. Jadi Daulah Utsmaniyah, semua sultan-sultan Utsmani mereka memiliki yang namanya mursyid. Jadi Ertugrul mursyidnya adalah Ibnu Arabi. Yang mentarbiyah Ertugrul ini adalah Sayyidina Ibnu Arabi. Bedakan antara Ibnu Arabi dengan Al-Farabi. Sekarang kalau kita belajar di kampus-kampus muslim, kampus-kampus Islam, yang diajarkan adalah pengajaran Al-Farabi, bukan pengajaran Ibnu Arabi. Gitu. Ini perbedaannya. Maka kenapa kita sekarang didoktrin untuk kembali kepada era Mu'tazilah. Gitu. Nah, kemudian Orhan Ghazi juga memiliki mursyid yang namanya Syekh Edabali, termasuk Sultan Muhammad Al-Fatih yang menaklukkan Konstantinopel. Siapa mursyidnya? Ada, namanya Syekh A'ag Samsuddin. Jadi Al-Fatih dan para Sultan Utsmani, mereka adalah para sufi. Mereka punya mursyid, mereka bertorikoh. Gitu. Jadi mereka bertorikoh seperti kita sekarang. Termasuk Sultan Abdul Hamid II. Ini yang terakhir Sultan Utsmaniyah yang kemudian dikudeta oleh Mustafa Kemal. Dia setiap malam Jumat
berkunjung ke Dejawiyahnya di wilayah Uskudar, Turki bagian Asia. Jadi dia berzikir setiap malam. Begitulah para sufi menjalankan kekuasaan Islam. Nah, begitu juga pada era Kesultanan Demak tadi, para wali songo mentarbiah Raden Patah, kemudian membesar menjadi Kesultanan Mataram, sampai kita mengenal yang namanya Sultan Agung. Sultan Agung tentu memiliki mursyid. Kebesaran Mataram di tanah Jawa, inilah yang kemudian head to head dengan munculnya kongsi dagang, perusahaan-perusahaan dagang dari Eropa. Nah, jadi dari sinilah kita mulai muncul, di mana sentuhan pertama kaum muslimin di zaman itu bersentuhan dengan orang-orang Yahudi. Nah, jadi para pendahulu kita dulu sudah bertemu dengan orang-orang Yahudi. Para VOC dulu, ini orang-orang Yahudi. Yahudi Belanda yang membentuk yang namanya Persekutuan Dagang. Jadi yang namanya VOC datang ke Indonesia, ke Nusantara ini bukan langsung menjajah. Nggak ada cerita itu hanya cerita di buku SD yang membuat kita tersesat. Gitu. VOC datang ke Nusantara, pertama kali mereka datang wilayah Malaka. Sebelum VOC sudah ada kongsi dagang dari negara kerajaan Portugis. Mereka duluan yang membuka jalan. Kenapa orang-orang Portugis ini tahu jalan berlayar dari Eropa ke Nusantara ini? Dari mana mereka taunya? Mereka ini bodoh-bodoh. Bukan seperti sekarang kita melihat orang barat ini hebat-hebat. Tapi qadarullah pada zaman sekarang, orang-orang Eropa di barat sana, ini kebanyak sekarang sudah bertorikoh. Mereka berbondong-bondong masuk ke dunia Islam dan menjadi para sufi. Tapi ini kita cerita era dulu, abad pertengahan. Nah, jadi orang Portugis dulu bisa sampai ke Nusantara, ini nggak serta-merta mereka bisa demikian. Portugis ini tetangga dengan Andalusia. Andalusia ini dulu central science dalam Islam. Jadi abad ke-12, ini adalah era sains Islam itu sangat kuat sekali. Yang tadi manhajnya satu sisi juga Mu'tazilah. Gitu. Jadi Andalusia, kemudian ada satu lagi Baghdad. Jadi dua kota ini dulu punya dua perpustakaan besar sekali. Isinya adalah buku-buku sains dan buku-buku filsafat. Jadi di Baghdad dan di Andalusia. Di Baghdad nama perpustakaannya adalah Madinatul Az-Zahra. Itu nama perpustakaannya. Kemudian di Andalusia namanya Bait Al-Hikmah. Di Baghdad perpustakaan ini dihancurkan oleh tentara Mongol. Buku-buku itu kemudian dibuang ke Sungai Nil. Di Andalusia dihancurkan oleh orang-orang Portugis yang mereka menyerbu dan mengalahkan Andalusia pada tahun 1492. Jadi begitulah dinamika Islam di zaman abad pertengahan. Nah, Andalusia hancur, Utsmaniyah tumbuh menjadi besar dan menguasai wilayah Asia dan Eropa Timur. Di Nusantara, Kesultanan Aceh Darussalam ini memimpin sultanan-sultanan wilayah Sumatera. Di wilayah Jawa ini muncul Kesultanan Mataram. Tapi di zaman itu juga Eropa ketika itu masih dalam posisi kegelapan. Mereka itu zaman gelap. Mereka nggak kenal yang namanya jam. Jadi dulu Khalifah Harun al-Rasyid dari Abbasiyah itu pernah mengirim jam pada Raja Inggris. Inggris zaman dulu bukan Inggris kayak hari ini. Gitu. Zaman dulu mereka masuk ke wilayah Baghdad sama seperti hari ini orang kita ini nengok wilayah London gitu, terkesima. Sama seperti kita hari ini lihat Washington. Zaman dulu tidak. Zaman dulu orang Eropa masuk wilayah Baghdad, mereka yang terkesima. Gitu. Masuk wilayah Utsmaniyah, wilayah Istanbul, mereka terkesima. Zaman sekarang terbalik. Kita melihat satu orang bule, rasanya kita menjadi orang bangsa yang kalah. Mindset ini yang harus kita putar. Gitu.
Baik, jadi abad pertengahan ini adalah era keemasan Islam. Dan itu isinya adalah para sufia. Para tasawuf lah yang mempelopori dan menginisiasi dari Kesultanan Utsmaniyah, Sultanan Aceh Darussalam, Sultanan Mataram, dan wilayah-wilayah kesultanan yang lainnya. Di Nusantara ini totalnya ada 200 kesultanan lebih. Dan itu isinya adalah para sufi. Karena ajaran Mu'tazilah tidak begitu berkembang di sini. Ajaran Mu'tazilah ini terhenti ketika munculnya Imam Al-Ghazali, munculnya Sayyidina Maulana Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Mereka lah yang mengembalikan umat kembali kepada tasawuf. Dari mana cara kita melihatnya? Maka pengajaran-pengajaran Imam Al-Ghazali dan Syekh Abdul Qadir Jilani inilah yang membawa umat kembali kepada tasawuf. Sementara pengajaran Mu'tazilah inilah yang diambil orang-orang Eropa. Mereka dari Andalusia mengambil pengajaran Mu'tazilah dan mereka mengumandangkan yang namanya Renaissance di Eropa. Jadi Renaissance itu mengambil ajaran-ajaran para Mu'tazilah. Nah, jadi kita mengambil situasi bahwa dunia Islam abad pertengahan ini sudah tidak lagi terpapar dari pengaruh ajaran Mu'tazilah, melainkan kembali kepada ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Isinya adalah para sufi, sehingga muncullah kesultanan-kesultanan besar. Sampai kemudian puncaknya adalah Mataram. Ini kemudian bersentuhan dengan VOC. VOC ini adalah kongsi dagang. Jadi ini adalah kumpulan perusahaan-perusahaan yang berasal dari kerajaan Hindia Belanda. Kerajaan Belanda. Jadi kerajaan Belanda ini, pengusaha-pengusaha Belanda ini membuat namanya kongsi dagang. Kalau di kita ini seperti Kadin gitu loh. Itulah VOC. Mereka berkoalisi. Tujuan mereka berkoalisi waktu itu adalah mengalahkan kongsi dagangnya Portugis, mengalahkan kongsi dagangnya Inggris. Jadi mereka saling bersaing. Ketika Portugis datang ke Malaka ketika itu, mereka bukan langsung menjajah. Nggak ada cerita itu mereka datang langsung menjajah. Pertama kali VOC datang itu dengan 4 kapal. Cornelis de Houtman ini memimpin penjelajahan dari wilayah kerajaan Belanda sampailah ke wilayah Sumatera ketika itu. 4 kapal yang mereka kirim dari Belanda sampai ke Sumatera. Ini yang kembali hanya 2 kapal. 2 kapal tenggelam. Gitu. Inilah saking ketika itu orang Eropa ini masih tidak mengenal yang namanya sains. Belum hebat. Gitu. Jadi mereka hanya kembali dengan 2 kapal. Tapi 2 kapal ini mereka berbelanja. Berbelanja rempah-rempah dan lain-lain. Ini diisi penuh dalam kapalnya, mereka kembali ke Belanda. Kembali ke Belanda, 2 kapal yang diisi dengan rempah-rempah ini ternyata untungnya sangat besar. Jadi dijuallah ke Eropa, pinang, pala, yang jenis-jenis yang sekarang ini kita udah nggak tanam lagi, gitu. Kita beli sekarang. Dulu umat Islam ini produksi, sekarang kita konsumsi. Makanya kita akan kalah terus, karena kita nggak pernah produksi. Dulu kekuatan Islam selain tauhidnya kuat, muamalahnya juga kuat. Sekarang terbalik. Muamalah kita lemah dan bahkan hilang, tidak kita amalkan kembali. Kita mengikut cara dagang kolonialisme bin kapitalisme kan gitu. Nah, jadi begitulah ceritanya. Alhasil mereka mengirim lagi delegasi 10 kapal sampai kemudian mereka berkembang terus sampai kemudian mereka membangun wilayah di Kota Tua. Itulah yang disebut dengan markas pertama VOC di Batavia. Jadi di Batavia ketika itu Sultan Agung pernah mengirimkan delegasi untuk menyerang VOC. Maka ada satu literasi yang menganggap Jan Petersen Koen, Gubernur Jenderal Hindia Belanda, itulah yang dimakamkan di anak tangga Imogiri. Kalau kita pergi ke Yogyakarta, jadi ada anak tangga yang berbeda sendiri. Itu adalah
isinya makam Jan Petersen Koen, Gubernur Jenderal VOC. Pengganti Jan Petersen Koen kemudian memilih membayar jizya kepada Sultan Amangkurat I, pengganti dari Sultan Agung. Jadi begitulah kejayaan Islam. Amalan bagaimana Islam dijalankan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka mereka memiliki kekuatan. Nah, maka kemudian Kesultanan Mataram ini menjadi sangat besar sekali. Mereka sangat kaya sekali. Nah, jadi dulu umat Islam ini punya kekayaan itu sumbernya dua. Satu dengan berdagang, yang kedua dengan hasil dari berjihad. Jihad fisabilillah. Hasil dari berjihad, menang, maka dapat yang namanya ghanimah. Tapi ghanimah itu bukan jadi tujuannya. Tapi sumber kekayaan itu adalah salah satunya adalah seperti itu. Kenapa Utsmaniyah begitu kuat sekali dan mereka begitu hartanya banyak? Karena mereka begitu perang, berjihad, mendapatkan ghanimah. Maka harta-harta itulah yang banyak menjadi kas Utsmaniyah. Sampai mereka tidak lagi bisa menemukan mana wilayah Islam yang menjadi mustahik. Alhasil uang zakat itu digunakan untuk membeli budak-budak dari Eropa dan itu kemudian diislamkan. Begitulah saking megahnya Kesultanan Utsmaniyah. Begitu juga dengan Sultanan Mataram, Sultanan Aceh Darussalam dan lain-lainnya. Nah, jadi kemudian Mataram ini bersentuhan dengan VOC sampai lambat laun pengaruh VOC ini masuk. Pertanyaan besarnya, apa yang diajarkan VOC? VOC mengajarkan dia datang ke sini awalnya berbelanja, membeli rempah-rempah, kemudian dijual ke wilayah Eropa. Lama-lama setelah dia berbelanja, dia memonopoli jalur. Setelah memonopoli jalur, kemudian memonopoli yang namanya produksi. Pola inilah yang sampai sekarang berlangsung, monopoli. Jadi nanti akan kita bisa lihat. Nah, ketika VOC menerapkan pola dagang seperti itu, ini tidak banyak disukai oleh alim ulama di wilayah Kesultanan Mataram. Maka ajaran VOC dan pengamalan mereka inilah yang kemudian banyak ditentang. Sampai kemudian generasi Pangeran Diponegoro. Generasi Pangeran Diponegoro ini sudah generasi ketika Mataram sudah terbelah menjadi 3 wilayah. Ada wilayah Kesultanan Yogyakarta, Sunanan Surakarta, dan Mangkunegaran. Maka Pangeran Diponegoro ini dididik dengan tarekah oleh ibunya Ratu Ageng, dibesarkan dengan amalan-amalan sufiah. Dia tidak terima melihat bagaimana pengaruh Hindia Belanda ketika itu sudah menggerogoti wilayah kesultanan. Artinya di mata Pangeran Diponegoro, sultan yang dulunya sakral, merupakan ulil amri minkum, ini sudah di bawah kendali dari Hindia Belanda. Gitu. Jadi tahun 1799, sekitar 1700-an, VOC ini bubar karena konflik di internal, tapi kemudian digantikan oleh Hindia Belanda. Jadi catatan penting buat kita, siapa VOC ini? Ini adalah orang-orang Yahudi. Jadi kalau dulu para pendahulu kita sudah berhasil membunuh orang Yahudi di sini, di tanah Nusantara ini. Gitu. Sekarang nggak ada orang Yahudi di sini, nggak kita temukan maksudnya. Tapi ajarannya masih kita temukan. Jadi jangan kita berpikir Yahudi hari ini tidak ada. Sekarang Belandanya pergi, nggak ada Belanda di sini. Yang ada Londo Ireng yang menerapkan ajaran-ajaran dari orang-orang Yahudi dan Belanda tadi. Gitu, nggak percaya? Lihat aja pengadilan kita. Hukumnya hukum mana yang dipakai? Gitu. Oke lah, itu sebagai gambaran. Nah, jadi kita kembali kepada titik apa yang dialami oleh Pangeran Diponegoro. Beliau dididik dengan tarekat Satariyah.
tarekat Satariyah ketika itu sangat besar. Mulai dari Aceh Darussalam sampai Sumatera sampai masuk wilayah Jawa. Ini tarekat Satariyah. Nah, Pangeran Diponegoro ini adalah mursyid, salah satu mursyid tarekat Satariyah. Beliau mendapatkan izin. Gitu. Kemudian ada juga Kiai Mojo. Ini juga mursyid. Jadi yang namanya pengikut pasukan Diponegoro ketika itu, kalau dalam literasi hari ini orang menganggapnya itu kaum santri. Pertanyaan besarnya, apakah di zaman Pangeran Diponegoro pondok pesantren itu sudah seperti hari ini? Tidak ada. Tidak ada. Pondok pesantren itu belum seperti sekarang. Pesantren Lirboyo itu belum ada di zaman Diponegoro. Pesantren Tebu Ireng itu belum muncul. Pesantren-pesantren yang banyak hari ini belum ada di zaman Diponegoro. Itu baru muncul pasca perang Diponegoro. Jadi kalau kita berpikir bahwa pasukan Diponegoro itu adalah santri, yang dimaksud santri itu bukan santri pondok pesantren. Santri itu adalah santri toriko. Gitu. Jadi dulu umat Islam itu tidak seperti zaman kita dalam mengamalkan toriko. Kita menjadi sufi baru seminggu sekali. Kalau mereka setiap hari. Gitu loh. Mereka berzikir itu setiap hari. Nah, kita baru seminggu sekali berkumpul. Kita menabalkan diri kita sebagai seorang sufi. Jadi sufi part time kalau bahasanya kan gitu. Kalau dulu tidak. Karena dulu mereka tidak tergelimang dalam kehidupan kapitalisme seperti sekarang. Mereka hidup bukan menjadi kuli. Jadi itu perbedaannya. Kecuali yang bekerja sebagai opasnya Belanda, bekerja sebagai di kantor-kantornya orang-orang Belanda, itulah yang disebut dengan pegawai. Itu jumlahnya dulu masih sedikit. Mayoritas umat Islam ketika itu cara hidupnya bagaimana? Cara hidupnya adalah ya bertani, berdagang, dan beribadah dengan mudah. Maka itulah yang disebut dengan merdeka. Merdeka secara zohir wal batin. Jadi mereka mudah saja. Tapi VOC ini punya taktik. Hindia Belanda ini punya taktik yang kita kenal divide et impera. Bagaimana mereka memecah belah? Jadi dalam perang Diponegoro, beberapa kesultanan itu sudah terkooptasi oleh VOC. Mereka banyak sudah bekerja sama dengan VOC. Jadi gubernur Jenderal Hindia Belanda sebelum eranya perang Diponegoro ada namanya Nehuys. Ini orang Belanda. Beliau dulu membangun konsesi dagang, konsesi tanah dengan Kesultanan Delhi. Maka muncullah perusahaan Delhi Maskapai. Mereka membangun kebun tembakau. Jadi inilah konsesi yang dibangun antara Hindia Belanda dengan seorang sultan, Sultan Delhi ketika itu. Jadi begitu cara mereka. Jadi mereka tunduk pada otoritas kesultanan dalam menyewa tanah. Jadi mereka bukan memiliki tanah. VOC dan Hindia Belanda sejak dulu tidak pernah memiliki tanah. Mereka hanya dapat namanya hak konsesi. Konsesi itu tapi panjang umurnya, bisa 90 tahun, bisa 100 tahun, dan lain-lain. Tapi perjanjian itu dibuat dengan kesultanan. Begitu juga dengan di tanah Jawa. Maka muncullah konsesi-konsesi, tapi mereka ketika itu masih terbatas pada otoritas kesultanan. Maka jalannya adalah mereka mengkooptasi para sultan. Jadi pada abad ke-18 Masehi, ini bisa dibilang ada dua faksi dalam kesultanan di Nusantara. Jadi di sini dulu banyak sekali kesultanan. Ada faksi yang memilih pro dengan Hindia Belanda. Ada faksi yang memilih kontra dengan Hindia Belanda. Gitu. Yang pro artinya bersedia bekerja sama, membangun konsesi dan lain-lainnya. Yang kontra ini tidak bersedia. Maka kita bisa melihat Kesultanan Aceh Darussalam itu tidak pernah mereka memilih jalur untuk pro dengan Belanda. Kesultanan Palembang, Kesultanan Banten,
dan beberapa yang lainnya. Tapi yang pro dengan Belanda ini bisa ditandai dengan adanya keraton. Gitu. Kalau sekarang ada kesultanan yang memiliki istana, bisa ditenggarai. Ini dulu banyak melakukan kerjasama dengan pihak Belanda. Nah, begitu juga yang terjadi di wilayah Yogyakarta. Jadi Yogyakarta ketika itu sudah banyak terpengaruh oleh untuk melakukan kerjasama dengan pihak Belanda. Kita mundur sedikit pada era Raden Mas Said. Raden Mas Said ini juga masa ketika beliau memilih untuk tidak bekerja sama dengan pihak Belanda. Karena ayah Raden Mas Said ini adalah putra mahkota dari Kesultanan Mataram. Gitu. Ayahnya ini memilih untuk fight dengan pihak Belanda, tapi kemudian ayahnya ini dibuang sampai dimakamkan di kota Cape Town, Afrika Selatan. Gitu. Jadi itulah kisahnya mengapa ketika kita fight melawan kolonialisme, musuh kita justru adalah saudara sendiri. Kalau istilahnya ini disebut dengan para londo ireng tadi. Gitu. Nah, sampailah kemudian beliau terbuang. Anaknya Raden Mas Said atau yang kita kenal dengan Pangeran Sambernyawa ini memilih untuk fight, tidak mau istilahnya kolaborasi dengan pihak VOC. Maka kemudian dia melakukan jihad fisabilillah dengan membentuk pasukan. Maka kemudian dia berhasil memenangkan pertempuran sampai kemudian mendapatkan wilayah. Maka namanya wilayah Mangkunegaran. Maka dibagilah trah dari Kesultanan Mataram, ada Kesultanan Yogyakarta, kemudian Kesunanan Surakarta, dan Mangkunegaran. Begitulah kisahnya. Sampai kemudian muncul sekitar 2 abad kemudian baru muncul Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro ini adalah satu sosok yang kembali fight melawan kolonialisme yang diajarkan oleh Hindia Belanda. Jadi ada rentang waktu yang panjang dan ini semua diinisiasi oleh Ahlu Tarekah. Jadi yang namanya santri yang mengikut Pangeran Diponegoro ini bukanlah mindset kita disamakan dengan santri pondok pesantren zaman sekarang, bukan itu. Santri itu adalah santri Toriko. Maka kalau kita melihat literasi catatan sejarawan sekarang, mereka tidak sampai ke sana karena mereka bukan pengamal Toriko. Mereka tidak memahami apa itu Toriko. Sampai kemudian sejarawan terkenal ini yang menulis tentang buku Diponegoro, Peter Carey, dia menyebutnya Toriko itu sebagai traktat. Ini menunjukkan kesalahan. Tarekat yang betul adalah tarekat. Maka sebutan torikoh ini banyak. Ada tarekat, ada torikoh, ada tasawuf, ada sufi dan lain-lain. Gitu. Nah, jadi pondasi dasar Pangeran Diponegoro adalah seorang ahlu tarekah yang beliau dikelilingi oleh para pengamal tarekah yang lain. Maka inilah yang kemudian membentuk pasukan besar. Sementara sebenarnya kegelisahan itu sudah dirasakan oleh ulama-ulama tasawuf di tanah Jawa karena peranan dari para sultan yang ada di zaman itu sudah tidak lagi berpihak kepada syariat Islam. Artinya terlalu pro kepada Belanda. Maka ulama-ulama sufi bergerak sampai kemudian mereka bisa memahami bahwa kegelisahan Pangeran Diponegoro ini serupa. Maka muncullah Pangeran Diponegoro yang memiliki zuriat kesultanan ini didapuk sebagai pemimpin dalam melakukan perlawanan. Maka di sini kita bisa melihat posisi Pangeran Diponegoro apakah pahlawan atau pemberontak. Kalau bagi pihak lawannya, pihak Belanda ini adalah kaum pemberontak. Bagi pihaknya kita menganggap ini adalah pahlawan karena beliau berperang melawan Belanda. Nah, jadi yang menjadi penting juga kita pahami
apa yang membuat perlawanan para pasukan Diponegoro ini begitu tangguh? 5 tahun mereka berperang. Kalau mereka duel, perang fisik, ini jarang sekali kalah. Ternyata inilah amalan-amalan zikrullah dalam tarekoh yang banyak mempengaruhi mereka. Sampai kemudian kerajaan Hindia Belanda ini sangat kerepotan menghadapi perlawanan pasukan Pangeran Diponegoro yang sulit sekali dikalahkan. Kalau kita baca Babad Diponegoro, zaman itu sudah ada senapan. Mereka perang duel dengan senapan. Belanda menggunakan senapan. Tapi dalam Babad diceritakan senapan itu ditembak kena mereka, tapi itu seperti terlempar pasir, nggak mempan gitu loh. Sekarang pertanyaannya, apa yang membuat mereka bisa demikian? Tentu ada zikrullah, ada zikir yang membantu mereka, gitu loh. Mereka pengamal tarekah Satariyah. Tarekah Satariyah memiliki amalan martabat 7. Itu yang zikir yang dulu menjadi semacam wirid asasinya. Jadi itulah menunjukkan bagaimana kekuatan itu. Jadi kalau dibaca oleh kaum sekuler, maka mereka sulit menerima. Karena orang-orang sekuler ini hanya berpatokan pada rasionalis mata. Maka ini akan bisa dibaca dengan mudah oleh para ahlu sufi. Bagaimana perang ini adalah perang sufi. Ini bukan rebutan kekuasaan Raja Jawa. Ini adalah perang jihad fisabilillah antara kaum sufi melawan para ahlu kufar dan pengikut-pengikutnya. Jadi dulu selain perang Diponegoro, para ahlu tarekah itu selalu melontarkan perlawanan di mana-mana, termasuk di Kesultanan Banten. Tahun 1808, ketika Daendels menjadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda, beliau mengeluarkan surat maklumat membubarkan Kesultanan Banten. Surat pembubaran ini ditentang oleh Mursyid Tarekah Qadiriyah wa Naqsabandiyah di Banten. Maka tahun 1888 Tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah itu menyerang Cilegon, wilayah keresidenan Banten. Gitu. Kenapa dilakukan peperangan itu? Dampak dari dibubarkannya Kesultanan Banten oleh Daendels tadi, maka hilangnya posisi ulil amri minkum. Posisi sultan adalah ulil amri minkum. Jadi di zaman itu kita nggak ada perdebatan siapa yang menjadi ulil amri minkum. Zaman sekarang kita baru berdebat yang mana ulil amri minkum. Kalau dulu udah jelas, sultan dan ulama, umarok wal ulama. Begitu. Jadi begitu dibubarkan, maka tujuan dari Hindia Belanda membubarkan kesultanan itu adalah untuk menarik zakat. Gitu. Karena posisi ulil amri minkum adalah tempat kita membayar zakat. Begitu posisi sultan dibubarkan, maka orang kemana mau bayar zakat? Otomatis orang menganggap bahwa otoritas pemerintahan yang sah adalah keresidenan Belanda. Maka disitulah tempat kita membayar zakat. Jadi cara Belanda mengambil uang zakat umat Islam demikian. Seolah-olah kesultanan dibubarkan, maka mereka menarik zakat. Ulama Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah mereka tidak terima dengan dibubarkannya itu. Maka mereka melakukan perlawanan di Cilegon. Ini yang dikenalkan dengan istilah geger Cilegon. Jadi begitulah ahlu thariqah melancarkan pertempuran di mana-mana. Perlawanan ketika wilayah syariat itu dikebiri, maka itu menjadi tanggung jawab para sufi. Sekarang kita lompat sedikit kepada Daulah Utsmaniyah. Tadi Al-Fakir sudah menggambarkan siapa Daulah Utsmaniyah. Utsmaniyah tentu bukanlah diisi oleh para Mu'tazilah. Wilayah Utsmaniyah dulu adalah sangat besar sekali. Eropa Timur yang sekarang menjadi wilayahnya Bosnia, Kroasia, Serbia itu dulu wilayahnya Utsmaniyah. Wilayah Jazirah Arab
sampai Palestina, Yerusalem itu masuk dalam otoritas Kesultanan Utsmaniyah. Begitulah kekuasaan mereka, luas sekali. Nah, tahun 1789 ini satu peristiwa yang sangat besar berlangsung di dataran Eropa, namanya Revolusi Prancis. Nah, ini harus menjadi catatan penting buat kita, karena umat Islam harus memahami ini supaya kita tahu bagaimana diagnosa zaman. Setelah kita tahu diagnosa zaman, maka kita akan tahu bagaimana obatnya. Revolusi Prancis ini berlangsung di kota Paris. Ini perang saudara. Kita masuk sedikit sejarah Eropa. Perang saudara, bangsa Prancis melawan bangsa Prancis. Apa yang mendasari mereka berperang? Perbedaan mereka hanya satu, soal perbedaan akidah dalam tanda kutip. Dulu Eropa, sebelum Revolusi Prancis, ini kerajaan-kerajaan semua bentuknya di bawah otoritas Gereja Roma. Mereka membangun sebuah liga namanya Imperium Romanum Sacrum. Jadi yang namanya kerajaan Inggris, kerajaan Belanda, kerajaan Denmark, kerajaan Portugis, Spanyol, dan lain-lain, ini semua adalah kerajaan Nasrani di bawah Gereja Katolik Roma. Gitu. Nah, begitu situasi abad pertengahan. Tragedi kegagalan mereka dalam perang salib. Karena Yerusalem ini juga menjadi catatan penting untuk kita pahami. Yerusalem sejak dulu era Sayyidina Umar bin Khattab menjadi khalifah, maka itu berada dalam kekuasaan Islam. Lepas pertama kali dari kekuasaan Islam ada ketika diambil oleh dinasti Fatimiyah yang Syiah. Nah, dinasti Fatimiyah mengambilnya dari Abbasiyah yang ketika itu berpaham Mu'tazilah. Jadi kalau ada yang mengatakan Mu'tazilah itu adalah hebat, adalah masa keemasan Islam. Kenapa Yerusalem lepas dari tangan Islam kalau kita dulu hebat? Gitu. Nah, setelah dinasti Fatimiyah, maka kemudian muncullah pasukan salib dari Roma, mereka mengambil alih Yerusalem. Maka muncul kerajaan Baldwin selama 3 abad di Eropa, di Yerusalem, kerajaan Kristen. Baru kemudian muncul yang namanya Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Kita tarik lagi garis sejarah. Mohon maaf, Al-Fakir agak tidak runut, tapi mudah-mudahan kita bisa mengikutinya. Muncul Sultan Salahuddin Al-Ayyubi dari Mesir. Pertanyaannya, siapa Sultan Salahuddin Al-Ayyubi dan para pasukannya? Ini adalah murid-murid dari Sayyidina Maulana Al-Imam Al-Ghazali dan Maulana Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Nah, jadi Sultan Salahuddin itu muncul 1 abad setelah Maulana Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kita ingat runtutan sejarahnya. Maka muncullah kembali para sufi dengan kekuatannya. Setelah ajaran Mu'tazilah terbendung dalam wilayah Islam. Gitu. Nah, maka dari itu Yerusalem berhasil kembali direbut oleh kaum muslimin. Dan ini tidak pernah lepas dari kekuasaan Islam sampai kemudian dibubarkannya Daulah Utsmaniyah tahun 1924. Jadi yang namanya kekuasaan Yerusalem berada di bawah otoritas Yahudi itu baru setelah dibubarkannya Daulah Utsmaniyah. Sekarang kita udah tahu apa isi Kesultanan Utsmaniyah tadi. Ini adalah para ahlu tarekah, para sufi. Nah, sebelum Utsmaniyah dibubarkan, muncul gerakan Zionisme. Theodor Herzl pernah membawa uang kepada Sultan Abdul Hamid II untuk membeli tanah Yerusalem. Jawaban Sultan Abdul Hamid, tidak mungkin tanah itu saya jual, karena itu adalah tanah wakaf. Nah, itu adalah wakaf. Yerusalem itu adalah tanah wakaf. Tidak mungkin saya jual. Walaupun Utsmaniyah ketika itu sudah dalam posisi the sick man, dalam posisi sakit. Mereka perlu duit, utang banyak. Seperti negara Indonesia hari ini.
Kalau negara kita mungkin ditawari itu langsung jual, gitu. Kalau dulu Sultan Abdul Hamid tidak mau, itu tanah wakaf, tidak mungkin saya jual, gitu. Jadi begitulah. Tapi Yahudi tidak berhenti, mereka terus melakukan berbagai cara. Nah, sebelum masuk ke sana, kita masuk dulu wilayah revolusi Prancis tadi. Karena ini titik yang sangat penting untuk kita pahami, untuk kita memahami situasi era sekarang. Revolusi Prancis ini perang saudara antara orang Prancis dengan orang Prancis. Disitulah muncul adagium equality, liberty, fraternity. Jadi kata freedom itu muncul pada era revolusi Prancis. Merdeka. Pertanyaannya, siapa yang menjajah Prancis ketika itu? Apakah Prancis dijajah oleh orang Melayu? Nggak ada. Apakah Prancis dijajah oleh orang Inggris? Nggak ada. Ini antara mereka sendiri. Yang membedakan ini adalah persoalan akidah. Robespierre, pemimpin revolusi Prancis, ini menganut akidah Neo Qadariyah. Mereka berpaham free will, kebebasan kehendak bebas. Maka mereka mengatakan freedom, kehendak bebas. Itu maknanya dari equality, liberty, merdeka. Merdeka dari apa? Karena dulu Perancis di bawah otoritas gereja Roma. Mereka ingin keluar dari otoritas agama. Ya, jadi maka mereka mendirikan namanya liberty, merdeka. Merdeka dari apa? Merdeka dari kekuasaan atas nama agama. Mereka mendirikan namanya equality, keadilan. Keadilan apa ini maksudnya? Keadilan maksudnya hukum harus dibuat berdasarkan kehendak manusia, tidak lagi merujuk kepada kitab suci. Fraternity, persaudaraan. Apa yang disebut dengan persaudaraan? Persaudaraan itu adalah sesama mereka, sesama penganut free will tadi. Itu yang disebut dengan persaudaraan. Jadi adagium equality, liberty, dan fraternity ini adalah adagium para kaum ateisme, sekulerisme. Karena mereka menolak dari otoritas kekuasaan berlandaskan pada agama. Maka kemudian Raja Louis ke-16 ini digantung di depan penjara Bastille di Roma. Ini menandakan berakhirnya era kerajaan Prancis. Tidak ada lagi kekuasaan otoritas gereja Roma di kerajaan Prancis. Maka kemudian bagaimana mereka mendirikan negaranya setelah mereka tidak lagi tunduk pada otoritas Roma? Mereka mengangkat Robespierre, kemudian Robespierre dikudeta oleh Napoleon Bonaparte. Bagaimana hukumnya kalau kita tidak lagi tunduk pada kitab suci? Hukumnya kita bikin sendiri berdasarkan nalar kita, reason kita. Maka muncullah hukum berdasarkan akal manusia. Ini yang disebut dengan konstitusi. Jadi yang namanya konstitusi itu baru dikenal pasca revolusi Prancis. Gitu. Kalau Al-Fakir memahami ini berbeda dengan yang namanya Piagam Madinah. Nggak bisa disamakan. Oke. Kemudian bagaimana dengan cara memilih pemimpinnya? Karena tidak lagi tunduk pada raja sebagai wakil Tuhan. Cara memilih pemimpinnya adalah dengan election. Kita pilih siapa yang terbanyak, itulah yang menang. Bagaimana pola kekuasaan kita jalankan? Kita ikuti yang namanya teori Montesquieu. Eksekutif, legislatif, judikatif. Jadi tatanan yang berlangsung di Prancis baru pasca revolusi itu berpengaruh sampai negeri kita hari ini. Jadi pola pemerintahan yang dilangsungkan ini adalah berpengaruh, kita impor dari model sana. Gitu. Berbeda dengan pola sultania yang tadi Al-Fakir ceritakan. Nah, Prancis kemudian muncul menjadi pengajaran baru. Mereka mendompleng ajaran sekulerisme, menyebarkan ajaran itu sampai kemudian mempengaruhi negeri-negeri muslim. Jadi tahun 1789, 1780, negeri-negeri muslim tadi ini masih ada. Inilah yang kemudian mereka bidik untuk mereka pengaruhi dan mereka kuasai. Maka sejak itulah muncul yang namanya eksploitasi. Eksploitasi itu di situ. Nah,
Kemudian mereka melirik bagaimana Yerusalem ini harus kita rebut dari kekuasaan Islam. Zionisme sudah muncul. Setelah revolusi Prancis tadi, karena mereka tidak punya uang, Napoleon ketika memimpin Prancis tidak punya uang, maka muncullah koalisi Yahudi. Ada 75 orang bankir Yahudi ini berkoalisi dan memberikan dana pinjaman utang kepada Napoleon. Jumlahnya 75 juta pound dalam bentuk emas. Itu diberikan kepada Napoleon, ini utang, bukan hibah. Bayarkan setiap tahun dengan bunga. Inilah pola pertama. Yang kedua, setelah mereka memberikan dana, maka mereka kemudian meminta satu hak lagi. Para bankir Yahudi tadi, sekarang kami yang mengatur keuangan negaramu. Maka berdirilah yang namanya Bank de France, Bank Sentral Prancis. Itulah kita bisa melihat dan membaca mengapa setiap state modern pasti ada bank sentral. Gitu. Zaman Utsmaniyah kita nggak kenal itu. Abbasiyah kita nggak kenal itu. Jadi kalau ada orang bilang bahwa rekening Utsman bin Affan itu ada di bank, mana ada bank di zaman itu? Bank yang mana? Itu adalah cerita yang hoax, nggak ada itu. Karena bank, otoritas bank itu baru muncul tahun abad ke-12 di Eropa. Baru mereka memiliki nasabah sebuah negara itu pasca revolusi Prancis. Jadi maka kita bisa melihat mengapa model otoritas modern state selalu punya utang berbunga. Dari situ kita melihatnya. Itu. Nah, ajaran inilah yang kemudian berkembang sampai kemudian mereka menyebarkannya ke wilayah-wilayah negeri Muslim, dan pada puncaknya mereka membidik wilayah Daulah Utsmaniyah. Kemudian muncullah serangan-serangan terhadap Daulah Utsmaniyah yang isinya adalah para sufi. Ini dari dua unsur. Unsur pertama ini adalah pihak eksternal, para kufar tadi. Unsur yang kedua, ini muncul satu kelompok yang berkolaborasi dengan para kufar. Siapa mereka? Mereka lah pengikut ajaran Muhammad bin Abdul Wahab, Wahabi. Jadi serangan-serangan Wahabi adalah ditujukan kepada sufi. Kenapa sufi yang menjadi serangan, sasaran? Untuk meruntuhkan Daulah Utsmaniyah. Apa dampaknya setelah Daulah Utsmaniyah runtuh, bubar? Dampaknya adalah Yerusalem direbut oleh Yahudi tanpa lagi dibeli dengan uang. Jadi dua entitas yang menyerang secara internal, kelompok Wahabi dan kelompok modernis Islam. Di sini kita akan jumpa lagi yang namanya modernis Islam. Nah, modernis Islam ini siapa? Mereka yang berpikir rasionalis, ajaran Neo-Mu'tazilah. Jadi para modernis Islam ini yang mengembalikan kembali ajaran Neo-Mu'tazilah agar kembali diadopsi. Yang dulu pada era Imam Al-Ghazali, pada masa Maulana Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ini sudah dibereskan. Sekarang dihidupkan kembali ajaran itu. Maka kita bisa melihat mengapa para sufi ini dimusuhi. Maka ada catatan seorang sejarawan Amerika namanya Bernard Lewis, dia mengatakan satu-satunya hambatan terbesar bagi kita, para sekuler maksudnya, adalah para darwis sufi. Gitu. Jadi fakta inilah menunjukkan mengapa tasawuf itu difitnah, mengapa tasawuf itu dimusuhi, dan mengapa umat Islam ini sejauh mungkin berpisah dengan tasawuf. Karena tanpa tasawuf umat Islam mengalami kekalahan. Tanpa tasawuf umat Islam akan tidak memiliki kekuatan. Fakta sejarah menunjukkan hal demikian. Maka wajarlah di zaman kita hari ini kita masih memiliki akses tersebut. Kisah runtuhnya Daulah Utsmaniyah dan bagaimana kisah perang Diponegoro ini menunjukkan bagaimana sufi itu haruslah dimusuhin. Kalaupun masih ada, mereka cukup dikandangkan saja. Jangan masuk wilayah-wilayah kekuasaan. Biarkanlah sufi dalam wilayah kandangnya sendiri. Jangan sampai mereka keluar.
Begitu mereka keluar, ini sangat berbahaya. Nah, maka tarekat tidak bisa dipisahkan dari syariat. Nah, kalau Imam Al-Ghazali mengatakan muamalah mendahului mukasyafah. Al-Fakir mengutip Syekh Abdul Qadir As-Sufi, ulama besar dari Eropa, mengatakan di zaman hari ini mukasyafah mendahului muamalah. Jadi mukasyafah dan ilmu muamalah ini tidak bisa dipisahkan. Tarekah kita memahami dan mempelajari ilmu mukasyafah, tapi kita tidak bisa pisahkan tentang ilmu muamalah. Karena dalam muamalah disinilah pentingnya bagaimana transaksi, perdagangan, perkawinan, dan lain-lain ini menjadi jantung dari kehidupan Islam. Nah, jadi itu mudah-mudahan bisa memberikan gambaran buat kita semua bagaimana situasi perang di Ponorogo itu adalah titik akhir dari perjalanan tasawuf di abad ke-18, abad ke-19 yang belum selesai. Karena insya Allah peninggalan dari perang di Ponorogo itu harus diteruskan. Siapa yang meneruskan ini? Apakah zuriat Pangeran Diponegoro? Wallahu alam. Tapi yang jelas, zuriat secara ideologis ini adalah para ahlu tarekah. Nah, itulah warisan besar dari Pangeran Diponegoro dan para ulama-ulama sufiah yang telah melancarkan peperangan melawan kolonialisme di era itu. Mudah-mudahan ini bisa memberikan gambaran buat kita semua. Mudah-mudahan ini bisa memberikan pemantik buat kita semua untuk semakin memperkuat bagaimana amalan thariqah kita bersama jamiah dari Zawiyah Ar-Raudhah dan ahli thariqah yang lain, sehingga kita bisa memahami apa dan bagaimana tujuan dari berthariqah. Demikian yang bisa Al-Fakir sampaikan. Ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.